Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membahas beberapa contoh soal cara menuliskan reaksi elektrolisis. Nah, silakan kalian bisa membuka materi yang kemarin Bapak share, ya, terutama bagan tentang elektrolisis berupa larutan, ya. Nah, kita sama-sama di sini, ya, dalam menyelesaikan atau menuliskan reaksi elektrolisis, yang perlu kalian pegang yang pertama adalah lihat soal tersebut apakah reaksi elektrolisisnya berupa lelehan atau berupa larutan. Satu, ya, karena berbeda dalam penyelesaian. Kalau berupa lelehan itu lebih mudah, ya, karena komponen yang ada hanya kation dengan anion. Di katoda, kationnya yang mengalami reduksi langsung, ya, sedangkan di anoda anionnya yang mengalami oksidasi. Nah, yang lebih kompleks itu jika reaksi tersebut berupa larutan, ya, berupa larutan. Nah, kalau berupa larutan, komponen yang ada itu ada 3 komponen. Ada kation, ada anion, dan ada air. Nah, ketiganya terjadi kompetisi, ya. Di katoda yang mengalami reduksi bisa kation, bisa air. Nah, di sana terjadi persaingan. Kemudian di anoda pun sama, yang mengalami oksidasi apakah anionnya atau air. Nah, bisa kalian pelajari di bagan yang kemarin Bapak berikan, ya. Itu satu, ya. Jadi lihat apakah lelehan atau larutan. Yang kedua, lihat elektrode yang digunakan. Apakah elektrodenya iner? Ya, iner artinya tidak bereaksi. Apa saja? Ada 4, ingat. Yang iner ada PT, platina, kemudian ada karbon, ya, atau grafit, dan ada AU atau emas. Nah, selain itu, di luar dari logam tersebut adalah tidak iner, artinya ikut bereaksi. Seperti besi, tembaga, ya, nikel, nah, itu adalah tidak iner, artinya nanti ikut bereaksi. Nah, itu 2, ya, yang perlu diperhatikan, apakah berupa lelehan atau larutan. Kemudian elektrodanya lihat. Nah, lihat di contoh soal di sini, ya. Yang pertama, tulis reaksi elektrolisis apakah lelehan atau larutan sebagai berikut. Yang pertama, lelehan CaCl2 dengan elektroda VT. B, larutan CaCl2 dengan elektroda PT. C, larutan K2SO4 dengan elektroda karbon. Nah, ini yang lihat elektrodanya PT, ya, A dan B. Kemudian C, karbon. Ini ketiganya adalah iner, tidak ikut bereaksi. Nah, D, larutan CuSO4 dengan di anoda adalah Cu. Nah, Cu mah termasuknya tidak iner, artinya ikut bereaksi. Dan di katoda Fe sama tidak iner. Yang terakhir adalah larutan HCl dengan elektroda Au. Nah, ini juga sama tidak iner. Nah, kita bahas satu persatu. Yang A, lelehan CaCl2 dengan elektroda PT. Nah, ini lelehan. Nah, lelehan lebih mudah tadi. Bapak katakan di sini komponen hanya 2 komponen, ya. Kita uraikan. CaCl2 ini ionisasinya mengurai jadi Ca2+ dan 2Cl-. Nah, terlihat di sini ion positifnya atau disebut kation dan ion negatifnya Cl-. Di sini Ca2+, Cl-. Berarti ini kation, anion. Ya, jadi komponen yang ada hanya 2. Nah, jadi di katoda, ya, ingat negatif ininya yang mengalami reduksi langsung ininya kationnya yang mengalami reduksi. Ini reduksi, ya, sedangkan Cl- ini langsung di anoda mengalami oksidasi. Ya, kita tulis. Jadi yang mengalami reduksi di katoda adalah Ca. Ca2+ plus 2 elektron menjadi Ca. Nah, ini
reaksinya. Lihat ya, reduksi elektronnya ditulis di ruas kiri. Ca2 plus 2E menjadi Ca. Kemudian yang di anoda ya, yang mengalami oksidasi langsung anionnya ya, jadi Cl-nya langsung mengalami oksidasi. Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, kita samakan. Nah, ini ya, ini di anoda Cl-nya menjadi Cl2 plus 2 elektron. Lihat, elektron yang dilepas ya, oksidasi di ruas kanan. Nah, sekarang penyelesaiannya kita lihat ya, elektronnya ya, yang direduksi dan oksidasi sama tidak. Nah, ini terlihat sama. Berarti ini tinggal langsung kita selesaikan biasa ya. Ini kita coret. Ini coret. Nah, kita tinggal, nah ini juga bisa dicoret. Ini Cl- ruas kiri, ini kanan. Nah, berarti hasilnya ini tinggal ini CaCl2 menjadi Ca plus Cl2 gas ya. Ini S, ini S. Nah, ini reaksinya ya. Hasilnya adalah seperti ini untuk elektrolisis berupa lelehan ya. Saya ulang, jadi yang mengalami reduksi di katoda langsung kationnya dan positif, sedangkan di anoda yang mengalami oksidasi langsung anionnya ya. Itu satu. Kemudian yang berikutnya yang B, nah sekarang berupa larutan. Tadi lelehan CaCl2 dengan elektroda yang sama ya, cuma sekarang jadi larutan. Nah, caranya sama. CaCl2 tulis dulu ionisasinya Ca2 plus 2Cl-. Nah, di sini berbeda. Tadi kalau di lelehan komponen yang ada hanya dua, kation dengan anion. Nah, di elektrolisis berupa larutan, selain kation dan anion, ini ada air, ada H2O. Nah, di sini terjadi persaingan. Ya, H2O dengan ini, ya. Kemudian H2O dengan Cl- ini terjadi persaingan. Ini di katoda terjadi persaingan ya, mana yang mengalami reduksi Ca2 plus atau H2O. Ini juga Cl- dengan H2O di anoda terjadi persaingan. Nah, lihat di aturan ya, di aturan. Nah, di sini kationnya lihat logamnya adalah logam Ca2 plus ada di golongan 2A. Nah, di aturan jika logamnya ada di golongan 1A, 2A ya, Al dan Mn, maka yang mengalami reduksi di katoda adalah air. Jadi bukan logamnya. Ya. Kenapa air? Karena air potensi reduksinya lebih besar dibandingkan Ca2 plus. Lihat di deret volta ya, di materi sebelumnya ya. Jadi E0 ini, E0H2O lebih besar dari E0 Ca2 plus. Itu alasannya ya. Nah, maka di katoda untuk logam di golongan 1A, 2A, Al dan Mn yang mengalami reduksi adalah H2O. Nah, reaksinya adalah, lihat di bagan ya, H2O ya yang di katoda plus 2E menjadi H2 plus 2OH min. Ya, kita cek, lihat jumlahnya H2 ya 4. Oh, berarti ini 2. Nah, itu. Nih reaksinya. Ya, jadi yang mengalami reduksi di katoda adalah air. 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH min. Nah, lalu ini Cl-. Nah, Cl- di aturan di anoda, jika anionnya tidak mengandung oksigen, maka yang mengalami oksidasi di anoda adalah anion tersebut. Tetapi jika anionnya asam oksi, sisa asam,
mengandung oksigen, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Nah, di sini anionnya kan tidak mengandung oksigen, maka anion ini yang mengalami oksidasi di anoda ya, jadi bukan air. Nah, berarti reaksinya di sini adalah 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, elektron yang diterima dilepas sama ini coret. Lalu ini bisa kita coret 2Cl-, ini 2Cl-, bisa coret. Ya, yang tidak coretnya kita turunkan. Ca Cl2 plus 2H2O menjadi H2 plus 2OH plus Cl2 ya. Ini gas, ini aki, ini liquid, ini adalah es ya. Nah, kita cek coba ininya ya, Ca. Oh, Ca2 plusnya mau terlewat ya. Ini kan tidak dicoret. Ca2 plusnya Ca2 plus H2 plus 2OH-. Yang dicoret hanya ini saja ya. 2OH- plus Cl2. Ya, kita cek Ca 1, ini 1. Cl2-nya, Cl-nya ada 2, ini 2. Kemudian H4, ini juga 2 ditambah ini 1, 2 kali 1 2 ya, 4. O-nya 2, 2. Nah, ini penyelesaiannya ya untuk yang berupa larutan. Jadi beda, lihat. Yang berupa lelehan dengan berupa larutan berbeda. Yang ketiga, larutan K2SO4 dengan elektroda karbon. Nah, karbon juga ini iner ya, tidak ikut bereaksi. Nah, sama K2SO4 kita uraikan dulu. 2K plus SO4 2-. Nah, ini larutan, jadi berlaku di bagian itu. Lihat kationnya ini terjadi persaingan dengan H2O. Ini juga terjadi persaingan dengan H2O. Nah, di aturan K ada di golongan 1A. K ada di golongan 1A. Berarti yang mengalami reduksi di katoda bukan K+, tetapi H2O. Sama seperti ini. Ya, kita tulis 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH-. Lalu, nah, anionnya ini ya, di aturan lihat. Ya, anion mengandung oksigen disebut asam oksi. Ya, jika anionnya mengandung oksigen, maka yang mengalami oksidasi di anoda bukan anion ini, tetapi air. Ya, jadi di sini air juga yang mengalami oksidasi. Ya, cuman ya tidak sama ininya reaksinya. Di sini ya, di anoda H2O langsung mengurai jadi H plus O2 plus 4 elektron ya. Ini 4H plus 2. Nah, ini lihat. Nah, kita lihat ya, elektron yang diterima dan lepas berbeda ya, maka disamakan. Ini kali 2, yang ini juga sama kali 2. Ini kalikan 2 yang atas juga ya. Nah, hasilnya bagaimana? Nah, kita anggap ini sudah dikali 2, yang tinggal diinikan ini berubah jadi 4, ini jadi 4, ini jadi 2, ini jadi 4. Yang atas juga sama. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhir ya, kita turunkan ini. 2 kali ini berarti jadi 2K 2SO4 plus ya, ini berarti 2 kali 2 jadi 4H2O.
boleh digabung ya. Ini dari sini 4H, boleh ini kita pisahkan dulu 4H2O tambah ini juga 2H2O menjadi 2K plus ya, tulis di atas. Bukan 2K plus, berarti 4 ya, 4K plus ya, karena kali 2 plus H2 plus 2H2 plus 4H plus 4OH min plus ya, kurang 4OH min plus O2 plus 2SO4. Nah, gitu. 2 min. Nah, yang ini ya. Ini turun ini kali 2. Nah, kita lihat ininya. Nah, ini bisa dijumlahkan ya. Kita sederhanakan 2K2SO4 plus ini sama H2O jadi 6H2O menjadi, nah ini bisa digabung 4H plus dengan 4OH min ya, menjadi 4H2O 4K plus tambah 2H2. Nah ini dijumlah jadi 4H2O tambah O2 tambah SO4 2 min. Nah, lihat di ruas kiri ada 6H2O, di ruas kanan ada 4H2O. Nah, ini bisa dikurangi ya, dikurangi. Ini yang 4 habis di kanan, ini sisanya tinggal 2H2O. Nah, kita tulis hasil akhirnya 2K2SO4. Ini tinggal 2H2O. 4K plus tambah, nah ini kita dekatkan ya, ini habis, yang ini H2O tidak ditulis lagi, jadi 2H2 tambah O2 plus 2 ya, ini 2 2SO4 2 min. Nah ini hasil akhir ya, kita cek coba ya. K nya 4 S nya 2 O nya 8 ditambah 2 10. Ini 2 tambah 2 kali 4 8 10. H nya 4. Nah ya, tinggal dilengkapi. Ini adalah Ki, liquid, aki, gas, ini aki. Nah ini hasil yang C, hasil akhirnya ini ya, itu ya untuk yang C ya. Tinggal 2 lagi, D dengan E ya. Kita coba, kita turunkan dulu ini. Ya, kita lanjutkan ya, poin D ya. Larutan CuSO4 dengan anoda. Nah, di anodanya Cu ini berarti tidak iner. Artinya ikut bereaksi. Ini pun sama, tidak iner. Ya. Nah, gimana caranya? Sama ya. Cuma lihat di aturan yang tidak iner bagian, terutama yang di anoda. Kalau ini nggak ada masalah, mau iner mau tidak iner di katoda tidak mempengaruhi elektroda. Yang mempengaruhi kalau di anoda ya. Kalau di anoda ya, caranya sama. CuSO4 kita uraikan, Cu2 plus SO4 2 min. Nah, kationnya adalah Cu. Nah, ini logamnya tidak ada di 1A, 2A ya, tidak termasuk Mn atau Al. Ini adalah logam transisi. Nah, logamnya logam transisi. Nah, jika logamnya transisi, maka di katoda yang mengalami reduksi adalah logam transisi tersebut. Berarti logam Cu langsung ini yang mengalami reduksi di katoda. Reaksinya berarti
Cu2 plus 2E menjadi Cu. Nih reaksinya ya, reduksi elektron tulis di kiri. Cu2 plus 2E menjadi Cu. Nah, di anoda, karena ini elektrodanya tidak ener, ikut bereaksi, ya. Lihat di aturan di sana di bagan, jika elektrodanya tidak ener yang mengalami oksidasi di anoda adalah elektrodanya, berarti logam Cu-nya ini yang mengalami oksidasi. Bukan SO4 2- atau bukan air. Tetapi ini logam Cu-nya yang mengalami oksidasi. Ya, kita tinggal tulis. Berarti Cu menjadi Cu2 plus 2E. Ini. Ya, jadi logam Cu-nya yang mengalami oksidasi di anoda. Ya, kita lihat ya, elektron yang dilepas diterima sama, langsung saja ini coret. Ya, ini sebenarnya bisa dicoret, tapi ya kalau dicoret nggak ada hasilnya. Kita tulis saja Cu S menjadi Cu. Oke, sudah selesai untuk yang D ya. Kalau ini nggak ada pengaruh, kalau di katoda ya, baik elektroda iner maupun tidak iner itu pengaruh. Yang berpengaruh jika di sini, jika berada di anoda. Ya, lihat di aturan. Ya, di aturan di bagan. Yang terakhir, larutan HCl dengan elektroda Au. Ini iner ya, tidak ikut bereaksi. Ini asam kan, HCl asam. Nah, reaksinya sama, kita uraikan. HCl mengurai jadi H plus Cl min. Nah, kationnya adalah H plus. Ini anionnya Cl min. Nah, di aturan ada, jika kationnya H plus, maka yang mengalami, ini bukan logam ya. Kalau logam, lihat apakah logamnya di 1A 2A ya, Mn atau Al, atau ada di transisi aturannya tadi. Nah, kalau ini kan asam. Kalau asam menghasilkan H+, maka kation ini H+ yang mengalami reduksi di katoda. Ya, reaksinya adalah H+ plus 2E menjadi H2. Nah, ini reaksinya ini. Lihat di bagan ya, di bagan ini kan. Namun H+, kalau H+, maka yang mengalami reduksi adalah H+ tersebut. Nah, kemudian di anoda yang mengalami oksidasi, ini anion yang tidak mengandung oksigen. Nah, maka yang mengalami oksidasi anionnya ini. Ya, jadi Cl-nya langsung. Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Ini tinggal disamakan ininya supaya sama 2Cl min. Nah, lihat elektronnya sama, langsung diselesaikan ya. Kita turunkan, berarti 2H plus 2Cl min plus H2 menjadi ya, menjadi H2 plus Cl2. Nah, ini hasilnya ya untuk yang E. Ini kira-kira cara penulisan reaksi elektrolisis ya. Saya ulang kembali ya. Jadi pertama, lihat dulu apakah reaksi tersebut berupa lelehan atau berupa larutan. Berupa lelehan lebih mudah karena di katoda yang mereduksi langsung kationnya, di anoda yang mengalami oksidasi anionnya. Nah, yang berupa larutan itu lebih kompleks. Pelajari lagi, kalau belum paham pelajari lagi bagan yang ada ya di dalam bagan yang kemarin Bapak sampaikan. Yaitu mungkin kalau ada pertanyaan bisa kalian japri ya, bisa ke WA.
Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.